Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syahirul dengan NIM 2305166066. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil esai saya yang berjudul Pendidikan sebagai Pemicu Kebangkitan Nasional, Analisis Peran Lembaga Kolonial dalam Melahirkan Generasi Pergerakan. Yang pertama, latar belakang. Jadi ketika kita membicarakan tentang kebangkitan nasional, kita sering menyebut sebagai organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, atau tokoh-tokoh lainnya. Jadi bagaimana pendidikan kolonial ini justru menjadi ruang awal yang melahirkan para tokoh tersebut. Jadi di mana sekolah-sekolah kolonial ini awalnya tidak dirancang untuk membangkitkan kesadaran nasional, tetapi tujuan Belanda sangat jelas, yang dimana mencetak pegawai rendahan agar sistem kolonial berjalan stabil. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, yang dimana lembaga pendidikan itu yang memicu lahirnya generasi terpelajar yang kelak menggerakkan perlawanan modern. Yang kedua, ada perkembangan pendidikan kolonial dan efeknya. Memasuki tahun 1901, pemerintah Belanda menerapkan politik etis dengan salah satu pilar pentingnya adalah edukasi. Melalui kebijakan ini, akses pendidikan untuk kaum bumi putra mulai meningkat, di mana sekolah-sekolah mempertemukan anak-anak muda dari berbagai daerah dan memperkenalkan mereka pada ilmu pengetahuan barat, wacana politik global dan dunia modern. Dari sinilah lahir elit terpelajar pribumi, sekelompok kecil tetapi sangat berpengaruh dalam perjalanan bangsa. Yang ketiga, ada Stovia dan kelahiran Budi Utomo. Stovia menjadi suatu lembaga yang menonjol dalam sejarah kebangkitan nasional. Disinilah mahasiswa seperti Sutomo dan rekan-rekannya mulai berdiskusi tentang ketidakadilan kolonial dan masyarakat dari lingkungan akademik. Inilah muncul gagasan di mana Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908 dan kini dikenal sebagai simbol awal kebangkitan nasional. Hal ini membuktikan bahwa sekolah kolonial bukan hanya tempat belajar akademik, tetapi juga tempat lahirnya kesadaran politik. Yang keempat, ada pendidikan melahirkan kesadaran kritis. Jadi walaupun dimaksudkan sebagai alat kontrol pendidikan kolonial, justru membuka wawasan kaum bumi putra terhadap ide-ide modern seperti demokrasi, persamaan, kebebasan, dan nasionalisme. Dengan kemampuan baca tulis dan akses pada surat kabar serta diskusi, para pelajar mulai melihat kontradiksi antara nilai Eropa yang diajarkan di kelas dan realitas penindasan kolonial. Yang kelima, pendidikan alternatif sebagai perlawanan, di mana kesadaran bahwa sistem sekolah kolonial bersifat diskriminatif mendorong tokoh-tokoh nasional seperti menciptakan lembaga pendidikan tandingan yang lebih membebaskan seperti Taman Siswa pada tahun 1922 oleh Ki Hajar Dewantara, di mana sekolah-sekolah Muhammadiyah dan lembaga pendidikan yang berbasis nilai kebangsaan serta keagamaan. Sekolah-sekolah ini menekankan pendidikan karakter, kebudayaan nasional, dan semangat cinta tanah air, sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh sekolah kolonial. Mungkin itu saja dari pemaparan esai saya. Kesimpulan dari esai saya, di mana dari pembahasan ini kita dapat
menyimpulkan bahwa pendidikan kolonial berperan sangat besar dalam memicu lahirnya kebangkitan nasional Indonesia, meski pada awalnya dimaksudkan untuk kepentingan kolonial, yang dimana sekolah-sekolah itu justru membuka ruang bagi lahirnya seperti kaum terpelajar, kesadaran politik, organisasi modern, dan sistem pendidikan alternatif yang dimana berorientasi pada nasionalisme. Jadi pendidikan ini menjadi pondasi yang membentuk cara berpikir generasi pergerakan, dan tanpa peran pendidikan yang dimana jalan menuju kemerdekaan tentu akan sangat berbeda. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.